Yogyakarta, sebagai kota pelajar, diharapkan mampu menyediakan sarana-prasarana yang mendukung ketersediaan informasi untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan di Yogyakarta. Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY Gratama Pustaka hadir sebagai learning center yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi masyarakat luas khususnya Yogyakarta. Gratama Pustaka diresmikan pada tahun 2015. Nama tersebut diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X yang memiliki arti sebagai tempat menyimpan pustaka, karena di dalamnya terdapat berbagai koleksi buku yang baru hingga buku langka, baik dalam bentuk buku maupun bentuk digital. Gratama Pustaka berlokasi di Jalan Raya Janti, Wonocatur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Memiliki 3 lantai yang dibangun di atas tanah seluas 2,4 hektar dan memiliki 4 menara yang menjulang yang disebut 4 pilar minaret Gratama Pustaka. 4 menara tersebut mengandung makna 4 kesempurnaan orang Jawa, yaitu prakoso yang berarti sehat, kuat, ulet, kemudian wulung yang berarti matang dalam ilmu, bijak dalam langkah. Lalu wangi yang berarti halus tutur kata dan perilakunya, selalu mengharumkan sesama dan lingkungannya. Dan agung yang berarti agung dalam sikap, pembawaan, dan tampilannya. Sebagai perpustakaan umum, Gratama Pustaka diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat. Dilansir dari Gramedia Blog, Gratama Pustaka juga menjadi salah satu dari 10 perpustakaan terbaik di Indonesia. Salah satu dari sekian banyak layanan yang ada di Gratama Pustaka adalah layanan koleksi digital. Halo guys, hari ini kita sedang berada di Perpustakaan Daerah Gratama Pustaka Yogyakarta. Nah, sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih dari sebelah kanan. Halo, saya Umi Mahmudatun Solehah, NIM 1910104005. Halo, saya Sally Anissa Putri, NIM 1910104013. Halo, saya Ica Septiana Saputri, NIM 1910101419. Halo, aku Tessa Yovita, NIM 1910101469. Oke, yang terakhir ada aku Nadia Farah Savana, NIM 19101040040085. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan buat lihat koleksi digital dan bagaimana pengolahannya di Gratama Pustaka Yogyakarta. Let's go! Dikutip dari Digital Library Federation, perpustakaan digital adalah berbagai organisasi yang menyediakan sumber daya, termasuk pegawai yang terlatih khusus, untuk memilih, mengatur, menawarkan akses, memahami, menyebarkan, menjaga integritas, dan memastikan keutuhan karya digital sedemikian rupa sehingga koleksi tersedia dan terjangkau secara ekonomis oleh semua atau sekumpulan komunitas yang membutuhkannya. Dalam Dictionary for Library and Information Science, koleksi digital didefinisikan sebagai koleksi perpustakaan atau arsip yang dikonversikan ke dalam format yang terbaca oleh mesin untuk tujuan pelestarian atau penyediaan akses elektronik. Secara garis besar, koleksi digital dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu koleksi hasil digitalisasi yang merupakan koleksi hasil konversi ke dalam media elektronik atau digital, dan koleksi yang lahir dalam bentuk digital atau born digital. Saat ini, banyak perpustakaan yang mempertimbangkan untuk mengkonversi isi intelektual dari koleksi yang dimilikinya ke dalam bentuk digital. Pertimbangan ini didasarkan pada kelebihan-kelebihan koleksi dalam format digital, antara lain menurut Harvey pada tahun 1993, halaman 178. Yang pertama, dapat dipublikasikan dengan cepat dan disebarkan tanpa penurunan kualitas melalui jaringan komunikasi elektronik dimanapun pengguna berada.
Yang kedua, menghemat ruang penyimpanan. Yang ketiga, dapat disimpan dalam berbagai bentuk media dan dapat ditransfer dari satu media penyimpanan ke media penyimpanan lainnya. Keempat, menawarkan proses temu kembali serta akses terhadap informasi dengan lebih cepat. Terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan koleksi digital yang harus dilakukan sampai proses pelayanan atau dapat ditemu kembali, di antaranya pengadaan, pengolahan, dan pelestarian. Seperti yang kita ketahui, terdapat dua kelompok koleksi digital, yakni koleksi hasil digitalisasi dan koleksi born digital. Di Gratama Pustaka, pengelolaan koleksi hasil digitalisasi dimulai di ruang alih media lantai 1. Di ruang ini kami dipandu oleh Mas Rifki, Mas Dani, dan Mas Oki. Koleksi yang dialih mediakan merupakan koleksi langka berusia 50 tahun atau lebih yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Arsip Daerah DIY. Untuk alur alih medianya dimulai dari layanan koleksi langka, kemudian masuk ke bagian alih media yang kemudian diseleksi. Setelah dilakukan seleksi kemudian terdapat proses alih media, kemudian diolah di bagian pengolahan yaitu di gedung DPAD DIY, kemudian baru masuk kembali ke bagian layanan koleksi digital. Sebelum melakukan alih media perlu diperhatikan SOP, yakni menggunakan masker dan sarung tangan agar koleksi langka yang dialih mediakan tetap terjaga keamanannya. Dalam proses seleksi bahan pustaka yang akan dialih mediakan, perlu diperhatikan kondisi bahan pustaka dan ukurannya, sehingga nantinya akan diketahui harus menggunakan scanner dengan jenis apa. Terdapat 3 jenis alat scanner yang digunakan, yakni yang pertama, Fujitsu Scanner ScanSnap, yaitu untuk koleksi yang sudah terpisah ataupun sudah ringkih dan sudah rusak. Kemudian, scanner ScanJet, yaitu untuk koleksi yang masih bagus dan terbatas hanya sampai ukuran A4. Dan yang terakhir, ada kamera Canon seri 7D atau 5D untuk koleksi yang besar dan ringkih. Pada dasarnya, penggunaan 3 scanner di atas hampir sama. Setelah semua halaman di-scan, kemudian dilakukan verifikasi agar tidak ada halaman yang terbalik ataupun kurang. Kemudian dilakukan pengeditan menggunakan software ACDC Pro 8. Setelah itu, semua file dijadikan format JPG agar dapat dikompres ukuran filenya menjadi lebih kecil. Dan yang terakhir, create to PDF. Untuk hasil akhir ebook dapat berupa PDF ataupun flip PDF. Kemudian, selain disimpan dalam bentuk soft file, file juga disimpan dalam bentuk DVD untuk setiap judulnya. Setelah selesai dialih mediakan, bahan pustaka tadi dikirim ke bagian pengolahan yang berada di gedung DPAD DIY lantai 3 untuk disempurnakan, baik untuk pengklasifikasian maupun persiapan lainnya sebelum dilayangkan. Setelah selesai, baru diserahkan ke bagian layanan koleksi digital di lantai 3 gedung Gratama Pustaka. Untuk koleksi Born Digital, kita dapat mengaksesnya langsung melalui aplikasi iJogja yang dapat diunduh melalui App Store, Play Store, ataupun dapat diunduh melalui PC. iJogja merupakan platform perpustakaan digital milik Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, yaitu untuk mengakses e-book store dan e-pustaka, membangun jaringan atau komunitas sesama pembaca, dan juga sebagai e-reader untuk membaca e-book secara gratis dan dapat diakses dari mana saja. Dalam menginput data bibliografi dan koleksi e-book di iJogja, DPAD DIY menggunakan software Enlist Lite yang juga terintegrasi dengan perpustakaan-perpustakaan di Jogja yang sudah tergabung dalam e-pustaka iJogja.
You said never let me go. 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 You said Teman-teman, cukup sekian perjalanan kami di Gratama Pustaka dan GPAD-DIY. Semoga apa yang teman-teman lihat di sini bisa bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.